Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jepanya Ecclesia Saragi dengan NIM 11S23050 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023. Hari ini saya akan menjabarkan tentang codingan saya untuk praktikum ke-7 mata kuliah dasar pemrograman. Adapun sebelum saya memulai presentasi saya akan menjabarkan sedikit tentang program saya, yakni program ini adalah implementasi dari struktur data pohon biner dalam bahasa pemrograman Haskell. Pohon biner itu struktur data yang terdiri dari simpul-simpul yang dihubungkan oleh tepi-tepi. Setiap simpul memiliki maksimal 2 simpul anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Kemudian tujuan dari presentasi program ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pohon biner dapat diimplementasikan dalam Haskell dan bagaimana kita dapat melakukan berbagai operasi dan pengujian pada pohon biner tersebut. Eh, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan program ini untuk membuat pohon biner dari daftar bilangan bulat, menampilkan informasi tentang pohon, serta melakukan berbagai operasi seperti mencari akar, mengecek apakah pohon kosong, menentukan apakah pohon tersebut seimbang atau tidak. Dengan program ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang struktur data pohon biner dan cara mengoperasikannya dalam pemrograman Haskell. Jadi di baris pertama di sini ada data tree T sama dengan MT atau node T, di dalam kurungnya ada tree T diikuti dengan deriving show. Jadi data tree T ini adalah deklarasi dari tipe data baru yang disebut dengan tree. Tipe data ini memiliki parameter jenis T yang memungkinkan pohon biner menyimpan nilai dari jenis apapun. Di sini MT ini adalah konstruktor yang mewakili pohon biner kosong. Kemudian di sini node T, 3T ini adalah konstruktor yang mewakili node dalam pohon biner. Node ini memiliki 3 bagian, yakni ada T, kemudian ada 3T, dan yang merupakan anak kiri, dan 3T satu lagi yang merupakan anak kanan. Kemudian di sini ada deriving show. Ini adalah instruksi untuk menghasilkan instance dari kelas type show yang memungkinkan kita untuk mencetak nilai-nilai dari tipe data tree ke layar nanti. Kemudian di sini ada make tree, di mana di sini make tree empty ini di baris ini adalah jika daftar kosong maka fungsi akan mengembalikan pohon biner yang kosong. Kemudian diikuti dengan bagian ini, yang ini jika daftar tidak kosong, kita akan mengambil elemen pertama dari daftar sebagai nilai untuk node pertama. Kemudian kita memanggil fungsi split list untuk membagi daftar sisanya menjadi 2 bagian, yang akan menjadi daftar elemen untuk anak kiri dan anak kanan dari node saat ini. Selanjutnya kita membangun pohon biner rekursif dengan memanggil build subtree untuk masing-masing bagian tersebut. Kita menggunakan where clause untuk mendeklarasikan variabel L dan R yang mewakili daftar anak kiri dan anak kanan dari node saat ini. Kemudian di sini ada split list. Jadi di split list ini, di baris yang pertama dari split list, jika daftar kosong maka fungsi akan mengembalikan sepasang daftar kosong. Kemudian di baris yang keduanya ini, jika daftar hanya berisi 1 elemen, maka elemen tersebut nanti dia akan menjadi elemen terakhir daftar kiri, sedangkan daftar kanan akan kosong. Kemudian split list access sama dengan split add mid access, where mid sama dengan length access tambah 1 dibagi 2. Jadi jika daftar memiliki lebih dari 1 elemen, kita akan menggunakan fungsi split add untuk membagi daftar menjadi 2 bagian. Kita menentukan indeks tengah dari daftar tersebut dan menghitung panjang daftar ditambah 1 lalu dibagi 2. Fungsi ini mengembalikan sepasang daftar yang berisi elemen-elemen daftar asli yang sudah terbagi secara tepat sesuai dengan indeks tengah yang telah dihitung.
Kemudian di sini ada build stop tree. Fungsi build stop tree ini adalah fungsi yang mengambil sebuah daftar bilangan bulat dan mengembalikan sebuah pohon biner yang menyimpan bilangan bulat sebagai nilai di dalamnya. Kemudian di sini diikuti dengan selektornya. Di sini ada selektor pertama akar. Akar itu adalah akar dari pi. Jika pi adalah ALR, maka akar pi adalah A. Sesuai dengan ketentuan itu, maka di sini akar not A itu sama dengan A. Kemudian di sini ada left P adalah sub kiri. Jika P adalah R, maka left P adalah L. Maka di sini left not L itu adalah L. Begitu juga dengan right, karena yang di right yang diminta adalah R-nya, maka di sini diikuti dengan R. Kemudian ada operator. Di sini operator pertama ada NB elemen yang fungsinya untuk memberikan banyaknya elemen dari pohon P. Maka ketika pohonnya empty, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Kemudian di sini ada NB daun P yang memberikan banyaknya daun dari pohon P. Sama seperti tadi, apabila dia empty, maka dia akan kembalikan 0. Apabila tidak, dia akan mengembalikan sebuah nilainya. Kemudian di sini ada NB even yang ini menghitung banyaknya bilangan genap pada pohon P. Jadi jika pohonnya kosong, dia juga akan mengembalikan nilai 0. Tapi jika pohonnya yang diberikan adalah sebuah node dengan nilai A, anak kiri L dan anak kanan R, maka kita akan periksa apakah nilai A adalah bilangan genap dengan menggunakan fungsi even ini. Jika A genap, maka jumlah bilangan genap dalam pohon tersebut adalah 1 untuk nilai A ditambah jumlah bilangan genap dalam anak kiri dan dalam anak kanan. Jika tidak genap, kita hanya perlu menghitung jumlah bilangan genap dalam anak kiri dan anak kanan. Begitu juga di sini ada fungsi NBOUT, yaitu untuk menghitung banyaknya bilangan ganjil dari pohon tersebut. Ini merupakan kebalikan dari fungsi NB even tadi. Kemudian kita masuk ke predikatnya. Predikatnya ini untuk memeriksa kondisi-kondisi pohon tersebut. Yang pertama di sini ada istri empty. Nanti dia akan benar jika kosong. Maka di sini buat istri empty, maka true. Selainnya dia false. Begitu di sini is one element adalah benar jika P hanya mempunyai satu elemen. Maka is one element node-nya ada A, tapi keduanya yang lainnya empty, maka true. Selainnya itu false. Kemudian is benar left adalah benar jika P hanya mengandung sub pohon kiri tidak kosong. Maka di sini node yang pertama kosong, tapi yang keduanya ada L dan R. Not istri MTL dan istri MTR. Jika selain itu dia akan mengeluarkan nilai false. Begitu juga di sini is benar right, ini adalah kebalikan dari is benar left. Kemudian di sini is binner adalah benar jika P mengandung sub pohon kiri dan sub pohon kanan. Maka di sini maka bentuk fungsi akan jadi seperti ini. Not underscore fr sama dengan dia itu tidak istri MTL dan juga tidak istri MTR. Kemudian di sini is exit left adalah benar jika P mengandung sub pohon kiri. Maka dia akan benar not L, not istri MT L. Karena dia meminta jika itu mengandung sub pohon kiri. Selainnya itu akan false. Kemudian di sini ada is exit right adalah benar jika mengandung sub pohon kanan, yang merupakan kebalikan dari is exit left tadi. Kalau tadi yang L, di sini maka yang R, karena dia meminta untuk mengecek bagian yang kanan. Kemudian is exit N adalah benar jika P mengandung bilangan N. Maka jika A sama dengan N, maka dia akan true. Otherwise dia akan mengembalikan nilai false. Kemudian di sini ada is balance adalah benar jika mengandung sub pohon kiri dan kanan dengan jumlah yang sama banyak. Makanya kalau empty dia akan true karena itu pasti sama banyak. Dan juga ada jika dia not
LR jika NB elemen L itu sama dengan NR. Kemudian di sini ada fungsi lainnya seperti get list from input, dan kemudian di sini ada show tree yang fungsinya untuk mencetak pohonnya nanti saat memasukkan inputnya. Demikian penjelasan dari saya akan mendemonstrasikan pemrogramannya. Jadi yang pertama ini inputannya ada 0 dengan output yang diharapkan adalah ini pohon kosong. Maka di sini seperti sesuai dengan modul 0 dengan output keluarannya ini pohon kosong. Kemudian 6, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 4. Ini adalah 8 yang yakni adalah input terakhir. Nah, di sini ini adalah 8. Kemudian ini adalah bentuk pohonnya 3P 1, 2, 5 1, 2, 8, 5, 6, 9. Maka di sini outputnya juga sudah sesuai 1, 2, 8, 5, 6, 9. Kemudian dia akar P-nya itu 1 karena itu yang di paling atas. Maka keluarnya 1, begitu juga di sini. Akar P-nya itu 1. Kemudian left P-nya bagian dari kiri dari pohon tersebut yaitu 2, 5, 6, maka di sini 2, 5, 6. Begitu juga right P-nya adalah sisanya yakni 8, 9 dengan 0, 1. Maka di sini adalah 8, 9 dan 1 garis kosong. Kemudian di sini ada NB elemen yang memberikan banyaknya elemen dari pohon P. Maka karena di sini ada 6 elemen, maka di sini dikembalikan angka 6. Kemudian NB daun, dia memberikan banyaknya daun. Karena di sini ada 3 daun, maka dia akan memberikan angka 3 sebagai outputnya. Dan juga NB even menghitung banyaknya bilangan genap pada pohon. Di sini ada 3 bilangan genap pada pohon, maka dia akan mengembalikan 3. Dan juga dia mengembalikan 3 untuk bilangan ganjil karena ada 3 bilangan ganjil di sini. 1, 5, dan 9. Kemudian istri empty yang akan mengeluarkan nilai false karena di sini jelas ada elemennya, ada isinya. Kemudian di sini ada is one element, yaitu untuk benar jika P hanya punya satu elemen. False karena di sini ada 6 elemen. Kemudian di sini ada is unit left. Is unit left itu adalah benar jika hanya mengandung sub pohon kiri tidak kosong. Makanya ini akan keluar false. Keras pohon kanannya juga tidak kosong. Begitu juga di sini is unit right adalah benar jika hanya mengandung sub pohon kanan tidak kosong. Dia juga akan mengeluarkan nilai false karena sub pohon kiri juga tidak kosong. Kemudian di sini ada is binary, ya ini adalah benar jika P mengandung sub pohon kiri dan sub pohon kanan. Maka dia akan mengembalikan nilai true karena pohon ini mengandung sub pohon kiri dan sub pohon kanan. Kemudian is exit left adalah benar jika P mengandung sub pohon kiri, true karena pohonnya mengandung sub pohon kiri. Kemudian di sini ada is exit right, ini juga mengembalikan nilai true. Begitu juga dengan sampai is axis n, karena is axis n itu adalah benar jika P mengandung bilangan n. Bilangan n-nya tadi itu 8 dan di dalamnya ini ada 8 dengan 8, maka dia akan membalikan nilai true. Dan is balance adalah benar jika P mengandung sub pohon kiri dan sub pohon dan kanan dengan jumlah yang sama. Itu tidak betul karena di sini ada satu bilangan yang kosong, maka dia akan membalikan false. Sekian presentasi codingan dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.